Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, hari ini kita yakin dan percaya kalau kita memiliki hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, amin. Siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Untuk kita boleh menyembah Dia, Raja di atas segala Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali Tuhan, kami mau memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami butuh Engkau, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Hadirlah melawati setiap kami Bapa, urapi kami semua. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan segala kerinduan, kita datang kepada Tuhan. Nyatakan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya,
segala yang kami miliki kami bawa yang ku miliki semuanya daripadamu. Kami bawa hidup kami sebagai persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Haleluya. kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. 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 Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang
syukurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita bersyukur, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji hati pasang tak kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji hati pasang tak kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan.
baik. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Kau baik baik. Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. 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 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyembah Dia. Ketika kita mau datang sujud di hadapannya, maka kita akan rasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Nikmati kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam hadirat dalam kehidupan kami. Haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
memujiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau melihat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Begitu banyak masalah Tuhan. Banyak orang-orang yang takut Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, bagi mereka yang takut Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka tidak lagi takut menghadapi setiap persoalan yang ada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mereka semakin hari semakin kuat berjalan bersama dengan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, mungkin saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka Bapa yang baik, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau Allah sumber penyembuh kami Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka yang mengalami beban masalah, Engkau yang berikan jalan keluar Tuhan. Mereka yang mengalami kesusahan, biarlah Engkau menjadi penghibur bagi mereka Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami dengarkan Tuhan, itu yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang selalu menuntun kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pegang terus firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau siap dibentuk Tuhan. Kami mau sediakan telinga kami, hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami memancarkan buah yang baik, buah yang harum dimanapun kami berada Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikut pengumuman yang dapat kami sampaikan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat dikirim melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan dapat dikirim via Bank Danamon dengan nomor rekening 00355967286 atas nama Susianawati atau Hartutik. Untuk perpuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan nomor rekening 860030071 atas nama Susianawati Raharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang terus menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 11 Juli 2021, keluar dari kemapanan. Keluar dari kemapanan. Apa maksudnya keluar dari kemapanan? Kemapanan atau kenyamanan adalah suatu kondisi dalam hidup manusia di mana seseorang merasa nyaman dengan keadaannya. Jadi kemapanan atau kenyamanan itu adalah suatu kondisi dalam hidup seseorang di mana dia merasa nyaman dengan dengan keadaannya. Atau puas dan merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Nah, kondisi seperti ini banyak mempengaruhi dan membuat orang tidak sadar kalau rohaninya sedang stagnan, bahkan sedang menurun.
Dan Tuhan tidak mau orang percaya dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berkata kepada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ini adalah perintah Tuhan Allah kepada Abraham. Kemana? Ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan kita semua tahu bahwa negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham, yang dimaksud oleh Tuhan adalah tanah Kanaan. Dan Abram taat kepada perintah Tuhan. Ayat 4 menjelaskan ketaatan Abram. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi apa hubungannya dengan kemapanan? Abram waktu itu tinggal dengan seluruh keluarganya atau keluarga besarnya di tanah Ur Kasdim. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 28 berkata begini. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Nah, kita bertanya di mana Ur Kasdim? Ur Kasdim terletak lebih kurang 160 km tenggara Babylon, dekat sungai Efrat. Di kawasan yang dewasa ini dikenal dengan nama Irak. Dewa utamanya adalah Nanar atau Sin atau Swen. Itu merupakan dewa yang diagungkan dan disembah di Ur Kasdim pada waktu itu. Jadi Tuhan panggil Abram keluar dari negeri di mana penyembahan berhala begitu kuat. Nah, waktu itu Abram tidak tahu siapa Tuhan dan dia tidak kenal siapa Tuhan itu. Hidupnya, hidup keluarganya ada dalam lingkungan penyembahan berhala. Maka Tuhan panggil Abram. Itu sama seperti kita dulu, waktu kita belum kenal siapa Yesus, siapa dia, siapa Tuhan. Lalu Tuhan panggil kita dengan caranya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, demikian juga dengan Abram. Tuhan Allah memanggil Abram untuk terima anugerah Tuhan, tepatnya anugerah keselamatan. Nah, Alkitab menjelaskan tentang Abram yang dipilih oleh Allah sebagai penyampai penebusan bagi umat manusia. Jadi Abram dipakai Allah untuk menjadi penyampai penebusan bagi umat manusia. Abram yang kemudian namanya diganti menjadi Abraham, Allah sisipkan namanya dalam nama Abraham. Nah, Abraham inilah nenek moyang bangsa Yahudi dari keturunan Sem. Allah pakai Abram. Yang pertama, Tuhan suruh Abram pergi dari negerinya. Lalu yang kedua, Tuhan suruh Abram pergi dari sanak saudaranya atau keluarga besarnya. Dan yang ketiga dari rumah bapaknya atau dari saudara-saudaranya. Artinya Abram harus pisahkan diri. Dan itu terjadi 2100 tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Kristus turun ke dalam dunia ini. Jadi Tuhan suruh Abram keluar dari negerinya untuk masuk ke negeri Kanaan. Dan memang Tuhan tuntun Abraham masuk ke negeri Kanaan. Negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Negeri yang makmur dan seterusnya. Bilangan 13 ayat 27 berkata, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi negeri yang Tuhan berikan kepada Abram adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan benar-benar negeri yang berlimpah-limpah. Tapi tujuan Allah tidak sampai di situ. Tujuan Allah bukan sampai di situ. Allah menjanjikan berkat
yang akan menyelamatkan semua bangsa di bumi. Jadi bukan cuma Allah panggil Abraham lalu sampai di negeri Kanaan, tapi Allah menjanjikan berkat yang akan menyelamatkan suatu bangsa di bumi. Kisah Rasul pasal 3 ayat 25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini bukan dilihat hanya dari sisi jasmani, berkat jasmani, tapi dilihat dari sisi rohani, berkat keselamatan. Alkitab menjelaskan firman Tuhan berkata, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Oleh keturunanmu. Jadi bukan oleh Abraham, tapi oleh keturunanmu. Oleh keturunan Abraham. Dalam Matius 1 ayat 1 dijelaskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi keturunan Abraham, datanglah juru selamat. Juru selamat datang dari keturunan Abraham. Sesuai dengan firman Allah. Allah panggil Abraham bukan cuma hanya masuk di tanah Kanaan, tapi Allah menjanjikan berkat bagi seluruh bangsa. Dalam Galatia pasal 3 ayat 8 berkata, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi semua bangsa akan diberkati dengan berkat keselamatan melalui Yesus Kristus. Melalui Kristus, maka kita juga harus jadi penerus janji Allah kepada Abraham. Allah berkata, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Bukan oleh Abraham, tapi oleh keturunanmu. Dan kita tahu secara manusia, maka Yesus pinjam keturunan Abraham. Kemudian kita tahu Yusuf yang bertunangan dengan Maria. Mereka belum menjadi suami istri, tapi Roh Kudus memakai Maria, mengandung dan melahirkan Kristus. Dia Tuhan yang rela turun ke dalam dunia. Oleh karena itulah Alkitab mengatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi semua bangsa diberkati dengan berkat keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan kita harus jadi penerus janji Allah itu kepada Abraham. Artinya kita harus menjadi pemberita keselamatan itu. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya semua orang terima Kristus dan terima keselamatan yang Allah janjikan kepada Abraham. Abraham mendengar tentang Injil keselamatan itu. Oleh karena itu, jangan buang kesempatan. Jangan buang kesempatan. Selagi Tuhan beri kesempatan. Jangan buang waktu selagi Tuhan berikan waktu. Jangan tunda. Tapi kita harus sadar waktunya sekarang, kita harus bangun dari tidur rohani. Efesus pasal yang ke-13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur.
Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi mengapa harus bangun dari tidur rohani? Alkitab mengatakan karena waktunya semakin dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Allah telah memberitakan Injil kepada Abraham. Itu artinya janji akan datangnya Mesias, Juru Selamat, telah Allah sampaikan kepada Abraham. Olehmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Nah, janji dan berkat Allah kepada Abraham itu bukan hanya menjangkau orang Yahudi saja, tapi juga semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Bukan secara daging tapi secara rohani. Nah, kalau kita keturunan Abraham secara rohani, maka kita juga harus berbuat seperti Abraham berbuat. Memisahkan diri. Artinya hidup berbeda dengan dunia. Sekali lagi, Tuhan panggil Abraham untuk memisahkan diri dari negerinya, dari keluarganya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Memisahkan diri dalam pengertian harus berbeda dengan yang lain, berbeda dengan dunia ini. Pisahkan diri. Baru setelah Abraham memisahkan diri, baru Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Barulah Tuhan menyatakan diri. Sesudah Abraham memisahkan diri, barulah Tuhan menyatakan diri dan memakai Abraham. Nah, begitu juga dengan orang percaya. Tuhan hanya mau pakai orang percaya yang bersedia memisahkan diri dengan cara-cara dunia. Pikiran dunia, kata-kata dunia, hidup cara dunia, dan seterusnya. Jadi janji Allah kepada Abraham itu sampai kepada semua bangsa. Dalam Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas dalam Galatia 3:14, Yesus Kristus, Tuhan, telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam dirinya, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham, Yesus Kristus, maka orang-orang menerima keselamatan. Bangsa-bangsa lain secara jasmani itu adalah saudara dan saya. Yang bukan orang Yahudi secara daging. Tapi disebutkan bangsa-bangsa lain. Itu bicara saudara dan saya. Jadi panggilan Allah itu jelas. Untuk Abraham sampai kepada keturunannya. Itulah kita. Kalau Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, tempat penyembahan berhala, untuk pergi ke tanah Kanaan, begitu juga dengan kita orang-orang percaya. Kita juga harus keluar dari kemapanan. Kita sudah selamat karena kita percaya Kristus. Tapi kita harus keluar dari kemapanan. Lalu apa hubungannya dengan kita? Bukankah kita sudah percaya kepada Kristus? Bukankah orang percaya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Abraham harus keluar dari lingkungan penyembahan berhala, maka anak-anak Tuhan juga harus keluar dari lingkungan berhala. Bukankah kita tidak menyembah berhala? Mungkin ada orang berkata, kenapa harus keluar dari penyembahan berhala? Bukankah saya tidak menyembah berhala? Betul. Tapi semua yang kita utamakan, sekali lagi, semua yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu sudah berhala di mata Tuhan. Pekerjaan kita bekerja tanpa kenal waktu untuk diri sendiri. Dan kita merasa itu tidak apa-apa.
Ada orang yang merasa tidak apa-apa bekerja untuk diri sendiri, bekerja luar biasa giatnya. Logika bisa berkata, apalagi masa pandemi sekarang ini semua serba sulit. Tanpa kita sadari, kita telah menomor sekiankan Tuhan. Misalnya waktu kita pakai untuk kepentingan diri, untuk menyenangkan diri, melebihi waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Dan kita masih merasa biasa-biasa saja. Tidak ada keinginan untuk berubah. Jangan sampai seseorang pakai waktunya melebihi waktu yang sebenarnya dia pakai untuk Tuhan. Tapi dia merasa biasa-biasa saja. Jangan sampai anak-anak Tuhan seperti ini. Misalnya keinginan kita, orang punya keinginan. Jangan sampai keinginan kita mengalahkan keinginan Tuhan. Nah, kita tidak sadar keinginan-keinginan kita menyedot banyak waktu kita untuk diri kita daripada untuk Tuhan. Ada orang yang memakai waktunya, keinginannya untuk diri sendiri, sehingga dia lupa tanpa dia sadar, dia lebih banyak memakai untuk diri sendiri daripada pakai untuk Tuhan. Ada orang yang dikatakan dengan kemalasan. Nah, saudara, ada orang yang karena kemalasan, tanpa disadari kemalasan telah menjerat dan jadi penghalang untuk maju dan melayani Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan, tapi merasa itu bukan penghalang untuk kita maju. Kita tahu semuanya itu berhala di mata Tuhan. Harusnya kita tahu dan berlomba dengan waktu. Harusnya kita tahu dan berlomba dengan waktu. Roma 13 ayat 11 berkata begini. Dalam kitab Roma pasal 13, ayat yang ke-11 berkata begini. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Tidak sadarkah kita waktu berjalan begitu cepat? Firman Tuhan katakan sebab sekarang keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Apakah kita tidak mau disadarkan oleh firman? Apakah kita pakai pekerjaan kita? Waktu kita lebih daripada seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Keinginan-keinginan kita menyedot banyak waktu yang sebenarnya untuk Tuhan. Kemalasan kita dan sebagainya membuat kita tidak, atau katakan menjadi penghalang bagi seseorang untuk maju. Semuanya itu berhala di mata Tuhan. Sekali lagi harusnya kita tahu, kita sadar, kita sedang berlomba dengan waktu. Kita sedang berlomba dengan waktu. Roma 13 ayat 11 berkata, tadi kita membahas sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sekarang dan jangan tunda. Sekarang, jangan tunda. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Roma supaya siuman, supaya sadar, supaya bangun dari tidur rohani. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita sedang berpacu dengan waktu. Waktu berputar begitu cepat. Pagi, siang, malam, pagi. Apa kita cuma mau berkutat dengan hal-hal daging? Sementara kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tuhan sendiri yang mengatakannya dalam Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi saudara, kita lihat di sini, Tuhan jelaskan bahwa sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan,
waktu itu akan dipersingkat. Karena itu, waktu itu adalah kesempatan bagi kita. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Efesus supaya mempergunakan waktu dengan baik. Dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Siapa yang harus mengusahakan? Kita. Kita yang harus sadar, waktunya singkat, tidak lama lagi Tuhan datang yang kedua kali. Maka firman Allah berkata, jangan bodoh, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus. Rasul Paulus bertanggung jawab akan keselamatan jemaat Efesus. Jangan sampai mereka mempergunakan waktu untuk yang bukan rohani. Karena itu dia berkata, jangan bodoh, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya hari-hari ini iblis semakin gencar menebar tipu muslihatnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa iblis terus berjalan mencari mangsa? Kenapa dia mencari mangsa terus? Karena iblis tahu waktunya singkat. Waktunya singkat bagi dia. Matius 8 ayat 29. Matius 8 ayat 29, karena iblis tahu waktunya singkat. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis tahu dia dan pengikut-pengikutnya akan disiksa di neraka selama-lamanya. Dan iblis tidak mau dia dan pengikutnya yang dihukum. Iblis mau orang-orang percaya yang lengah, yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga, tidak mempergunakan apa yang Tuhan berikan hanya untuk Tuhan, banyak untuk Tuhan, maka dia akan masuk dalam perangkapnya. Oleh karena itu, melalui firman yang singkat pada pagi hari ini, sadar, keluar dari kemapanan. Keluar dari kemapanan. Kapan itu? Sekarang, selagi masih ada kesempatan. Selagi Tuhan beri kesempatan kepada kita, biarlah kita terus mengerti rencana Tuhan untuk kita. Untuk pergi dan selamatkan banyak jiwa. Sebagaimana Abraham, bukan hanya sampai ke Kanaan, tapi Tuhan berkata, oleh keturunanmu, maka bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Jadi melalui saudara dan saya, kenalkan janji Allah itu kepada banyak orang. Upahmu besar di sorga. Karena Yesus pasti datang yang kedua kali. Menjemput kita yang percaya kepadanya. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menunjukkan kami tujuanmu manggil Abraham untuk terima anugerah keselamatan. Dan kami adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka kami juga berhak menikmati janjimu, terima keselamatan itu. Dan kami sudah terima, kami terima engkau. Kami terima keselamatan. Tuhan tolong setiap kami Bapa, supaya kami sadar, berjaga-jaga, tidak lengah, tidak mempergunakan apa yang seharusnya dipergunakan untuk Tuhan lebih banyak. Tapi kami pergunakan untuk diri kami sendiri. Pekerjaan kami, waktu kami, maupun tenaga kami, keinginan-keinginan kami, dan sebagainya. Kami sadar kami mau tundukkan diri kepadamu. Selagi engkau beri kami kesempatan ya Tuhan. Selagi kesempatan itu ada, Tuhan tolong kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu secara online ya Tuhan. Kami percaya Injil terus diberitakan, kebenaran-Mu diwartakan. Banyak orang mengerti, diselamatkan, dan banyak orang memberikan hidup untuk Engkau. Untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena kedatangan-Mu tidak lama lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita menerima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini,
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.